Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rival Novrian, Saya Winda Maulidia. Saya Rasyidina Fariza Zulfikri. Saya Naila Khairunisa. Saya Syakira Zahara. Saya Nadia Hermanda. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori organisasi postmodern. Latar belakang munculnya teori organisasi postmodern. Teori organisasi postmodern muncul karena teori klasik dan teori modern dianggap terlalu kaku, hanya mementingkan aturan, struktur, dan efisiensi. Teori seperti yang dikemukakan oleh Max Weber melihat organisasi sebagai sesuatu yang rasional dan teratur. Selanjutnya, pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Michael Foucault. Foucault memandang organisasi sebagai arena relasi kekuasaan. Kekuasaan bukan hanya berada pada pemimpin, melainkan tersebar melalui aturan, prosedur, standar kerja, dan sistem pengawasan. Yang kedua ada Jacques Derrida. Dia mengatakan bahwa semua ini hanyalah dekonstruksi, yaitu membongkar cara kita berpikir satu sama lain. Nah, dalam organisasi itu termasuk hal yang lumrah karena semuanya tanpa perlu dipertanyakan. Yang ketiga adalah James Francois Dia akan menolak narasi besar yang mengaklaim kebenaran universal. Karena dalam konteks ini tidak ada satu model terbaik yang dapat berlaku di semua situasi, karena setiap organisasi memiliki dinamika yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa. Di sini saya akan membahas bagian C, yaitu bagian struktur dari postmodern. Struktur postmodern ini tidak lagi berbentuk piramida kaku, melainkan membentuk sebuah jaringan atau network yang fleksibel dan cair. Nah, postmodern ini dirancang untuk merespon ketidakpastian lingkungan dan network, yaitu ini lebih kepada eksternal, yaitu kayak seperti proyek dan tim. Di sini contohnya seperti Spotify, kayak pokoknya apapun yang sedang tim dibuat atau dibubarkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang keempat ada virtualisasi, yaitu sebuah konsep virtual untuk membentuk suatu jaringan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan postmodern. Postmodern ini memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung partisipasif, kolaboratif, transformatif, dan berbasis dialog. Pemimpin tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung makna kebersamaan dan mendorong partisipasi. Kepemimpinan itu lebih menekankan legitimasi melalui komunikasi daripada kontrol formal. Selanjutnya adalah pola komunikasi dalam organisasi postmodern. Pola komunikasi dalam organisasi postmodern bersifat horizontal, multiarah, terbuka, dan diskursif. Artinya, komunikasi dapat terjadi antar semua anggota organisasi, tidak hanya dari atasan ke bawahan saja. Bahasa juga tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membentuk persepsi dan budaya organisasi tergantung bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Karena itu, komunikasi bukan hanya sebuah penyampaian informasi, tetapi juga proses untuk membangun pemahaman bersama. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kritik teori postmodern. Kritik teori postmodern ini datang dari beberapa ahli filsuf, di antaranya Jürgen Habermas. Dia mengatakan bahwa teori ini terjebak dalam relativisme, yang artinya pandangan filosofis terhadap kebenaran pengetahuan tidaklah bersifat universal, melainkan berdasarkan perspektif individu dan nihilisme moral. Kritik lain datang dari Terry Eagleton, seorang sastra Mercian, di dalam bukunya The Illusion of Postmodern. Menurutnya, teori ini merupakan gaya pemikiran yang mencurigai ide kebenaran, akar identitas dan objektivitas, dan narasi besar. Menolak norma-norma penjelasan ini, postmodern melihat dunia modern sebagai realitas yang kontingen, tidak berpijak, beragam, dan tidak stabil. Selanjutnya adalah contoh instansi pemerintah yang mencerminkan gaya postmodern. Tidak ada instansi yang sepenuhnya postmodern, tetapi ada beberapa yang menunjukkan ciri tersebut. Contoh yang pertama adalah Kementerian PANRB.
Melalui reformasi birokrasi digital dan kolaborasi lintas instansi, kementerian ini mendorong fleksibilitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Contoh yang kedua adalah Open Government Indonesia. Ini mendorong transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Contoh yang ketiga adalah pemerintah daerah berbasis Smart City. Misalnya di daerah DKI Jakarta, mereka menerapkan sistem digital partisipatif, keterbukaan data, dan komunikasi publik berbasis teknologi. Namun demikian, sebagian besar birokrasi di Indonesia masih mempertahankan hierarkis modern. Pendekatan postmodern biasanya muncul dalam bentuk digitalisasi dan kolaborasi, bukan perubahan total dalam struktur kekuasaan.